Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati juru bicara COVID-19 Kota Kendari, Bapak Dr. Al-Ghazali. Yang kami hormati pula Ibu Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kendari, Bu Jumiati SHMM, rekan-rekan media yang telah bergabung bersama kami di sini, serta seluruh rekan-rekan tim media center yang sama berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita berkumpul dalam keadaan sehat dalam rangka menyampaikan informasi perkembangan COVID-19 Kota Kendari. Seperti biasa, informasi ini nanti akan disampaikan oleh juru bicara kita, Bapak Dr. Al-Ghazali. Baik Bapak Ibu pemirsa di rumah yang sama berbahagia, kami persilakan kepada Dr. Al-Ghazali untuk menyampaikan informasi perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Kendari. Dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kendari, Ibu Jumiati SHMM. Yang saya hormati Koordinator Media Center Kota Kendari, Bapak Heri Asag SMSI. Yang saya cintai, saya banggakan teman-teman Media Center yang alhamdulillah masih tetap sehat semangat untuk menyiapkan berita yang dirilis setiap harinya. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan netizen yang ada di rumah, serta teman-teman wartawan yang saya cintai, saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti biasa pada hari ini Rabu 16 September 2020, langsung dari Media Center Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya Dr. Al-Ghazali akan menyampaikan perkembangan COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Yang pertama, untuk kontak erat, akumulasi jumlah pemantauan sebanyak 1.939 orang, selesai pemantauan 1.204 orang, dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 735 orang. Untuk kasus suspek sendiri, akumulasi jumlah suspek sebanyak 236 orang, selesai perawatan 211 orang, proses perawatan 25 orang, dan probable 8 orang. Sementara untuk kasus konfirmasi positif, hari ini terkonfirmasi penambahan kasus baru sebanyak 45 orang. Kami ulangi, 45 orang. Ini kedua yang terbanyak, pernah kami sampaikan 48 orang dan sekarang 45 orang. Yakni Kelurahan Kemaraya 2 orang, Kelurahan Kandai 9 orang, Kelurahan Kambu 1 orang, Korumba 1 orang, Bendeh 3 orang, Kelurahan Watu Bangga 1 orang, Gunung Jati 1 orang, Lepo-Lepo 1 orang, Sanua 1 orang. Sehingga akumulasi jumlah konfirmasi positif sampai dengan hari ini sebanyak 799 orang. Hari ini juga terkonfirmasi pasien positif selesai isolasi atau dinyatakan sembuh sebanyak 6 orang. Kelurahan Baruga 3 orang, Kelurahan Mandonga 1 orang, Mokoau 1 orang, Kelurahan Kemaraya 1 orang, sehingga akumulasi jumlah pasien yang telah selesai isolasi sebanyak 403 orang. Konfirmasi positif dalam perawatan 379 orang, dan kasus kematian positif sebanyak 18 orang. Bapak, Ibu warga Kota Kendari yang kami cintai, perlu kami sampaikan bahwa yang terkonfirmasi positif pada tiap harinya tidak berbanding lurus dengan yang terjadi penyembuhan. Lebih banyak yang terkonfirmasi positif daripada yang sembuh. Akibatnya, tempat rumah sakit yang dihuni oleh pasien COVID sekarang itu boleh dikatakan sudah hampir full. Olehnya, kami kembali menghimbau kepada warga Kota Kendari yang kami cintai, mari kita sama-sama tetap mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yakni perwali dan surat edaran. Karena dengan mengikuti apa yang dihimbaukan oleh pemerintah, insya Allah akan bisa menekan laju penularan atau pertumbuhan COVID-19 yang ada di Kota Kendari.
Alhamdulillah kita melihat sehari-hari sudah banyak orang yang mematuhi aturan ini, sudah banyak yang menggunakan masker, dan mudah-mudahan kami sampaikan bahwa menggunakan masker ini bukan karena aturan perwadi saja, bukan karena surat edaran saja, tapi benar-benar karena kesadaran kita sebagai masyarakat yang bijak, masyarakat yang baik, yang tetap mengikuti aturan pemerintah dan insya Allah terhindar dari COVID-19 nantinya. Warga Kota Kendari yang kami cintai, mari kita tetap tingkatkan kewaspadaan, kepedulian, disiplin menggunakan masker, jangan tertular, jangan menulari, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi informasi yang disampaikan oleh juru bicara kita, Bapak Dr. Al-Ghazali. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan media yang telah bergabung bersama kita di sini. Jika ada yang perlu dikonfirmasi atau dipertanyakan kepada juru bicara kita, kami persilakan. Ya, ini ada dari MNC Trijaya. Enggan banyaknya positif, apa ini? Dengan banyaknya positif COVID-19 di Kota Kendari, apakah rumah sakit mampu menampung seluruh pasien? Nah, ini kita tampung dulu, mungkin ada yang lain lagi. Ya. Ya, bisa langsung ditanggapi mungkin, Dok. Ini pertanyaan langsung dari Pak Hengki, MNC Trijaya. Baik Pak Hengki, jadi perlu kita tahu bahwa sebagaimana yang saya katakan tadi, yang terkonfirmasi positif untuk Kota Kendari itu hampir setiap hari itu belasan, 14, 15, dan hari ini rekor kedua yang pernah terjadi. Dulu pernah kami sampaikan 48 dan sekarang 45. Artinya kalau setiap hari terjadi seperti itu, maka kurun waktu 1-2 minggu ke depan sudah sampai 1.000 orang. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sebagaimana yang Pak Hengki tadi katakan, apakah rumah sakit akan mampu menampung? Nah, sekarang kita lihat bahwa kapasitas yang ada di rumah sakit kota dan Bahtera Mas itu tidak untuk isolasi menangani COVID ini, itu sudah tidak mampu lagi. Dan alhamdulillah pemerintah provinsi sudah menyiapkan tempat penampungan yang lain seperti yang ada di Bapelkes dan ada di Angkasa, jalan menuju ke bandara. Dan insya Allah Pemkot juga akan menyiapkan hal yang sama. Kita melihat dari segi penampungan. Nah, kemudian kalau itu terus terjadi, ya tentu saja bahwa tempat yang tersedia itu tidak akan mampu menampung dan pasti akan dilakukan isolasi mandiri nantinya di rumah. Namun akibatnya sangat fatal kalau yang begitu dilakukan isolasi mandiri di rumah dan benar-benar warga menyadari dan bisa melakukan, ya insya Allah tidak akan terjadi penularan. Akan tetapi apakah semua warga sama dalam hal protokol kesehatan, melakukan protokol kesehatan? Ada yang sadar betul begitu melakukan isolasi mandiri di rumah itu tidak melakukan aktivitas di luar, benar-benar mengisolasi. Ada juga yang tidak, sehingga nanti penularan itu kita bisa susah untuk dikendalikan dan susah untuk dikontrol oleh satuan tugas yang berada di dalam wilayah puskesmas tentunya. Nah, kemudian yang kedua, kami terus terang sampaikan di sini bahwa tenaga kesehatan yang ada di Kota Kendari itu sudah mulai agak kewalahan karena setiap hari yang masuk ke rumah sakit itu selalu bertambah, dan kemudian keadaan yang ada di rumah sakit, ya hampir saja yang masuk itu banyak dengan kasus pneumonia berat. Dan kemarin di Rumah Sakit Bahtera Mas itu ada 1 orang yang meninggal, namun bukan warga Kota Kendari, warga yang dari luar. Nah, tentu hal ini yang membuat kita benar-benar mudah-mudahan dapat menimbulkan kesadaran kita, kewaspadaan kita. Dengan demikian insya Allah penularan atau terjadinya peningkatan bisa terhenti. Jadi itu Pak Hengki yang kami sampaikan, bahwa kalau selalu terjadi peningkatan, otomatis ruang yang ada di rumah sakit itu tidak mampu lagi untuk menampung, maka akan dibuat ruang di tempat lain. Dan alhamdulillah sudah ada sekarang, tetapi kalau toh juga terjadi peningkatan yang luar biasa, maka mau tak mau mungkin warga nanti akan melakukan isolasi mandiri di rumah. Terima kasih. Ya. Oke, masih ada lagi ya dari ini ada lagi dari kolom chat ya. Pertanyaan masih dari
MNC Trijaya. Semoga masyarakat sadar akan bahaya COVID-19. Pemerintah Kota Kendari sudah tepat menjalankan aturan perwali. Oh ya, terima kasih Pak Hengki. Ada yang lain mungkin dari rekan-rekan media? Cukup ya. Baik, mungkin masih ada yang mau ditambahkan lagi Dok sebelum kita akhiri. Silakan Dok. Iya, jadi yang dikatakan komentar Pak Hengki tadi sudah tepat menjalankan aturan perwali. Jadi sudah betul, sudah sangat tepat, karena sebelumnya warga menginginkan bahwa mestinya pemerintah Kota Kendari mengeluarkan perwali, dan sekarang perwali itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kendari, sudah dikeluarkan oleh wali kota. Nah, saatnya kita sekarang adalah benar-benar menaati atau patuh terhadap aturan itu. Gunanya semata-mata jadi untuk menekan laju pertumbuhan atau yang tertular dari virus COVID ini. Saya kira semua pemerintah daerah, mulai dari pemerintah pusat, presiden, gubernur, wali kota, bupati, semuanya aktif dan semuanya berpikir keras bagaimana menekan laju pertumbuhan atau penularan COVID ini. Bahkan hal-hal yang sifatnya betul-betul seperti PSBB dan lain-lain itu dilakukan jika itu perlu. Olehnya, sekali lagi kami sampaikan bahwa mari kita sama-sama ikuti aturan yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota. Jangan anggap bahwa kegiatan itu adalah sebuah lelucon begitu. Ada yang didapatkan mungkin disuruh membaca Pancasila atau diberikan sanksi. Ya, jangan menganggap bahwa itu sebuah lelucon, tapi anggaplah bahwa itu adalah sebuah aturan yang benar-benar diberikan sanksi dan memberikan efek jera atau memberikan efek yang kita bisa belajar dari hal itu, sehingga kita menggunakan masker dengan disiplin dan kemudian orang lain bisa melakukan dengan hal itu, kemudian saling bahu-membahu, saling menginformasikan, menyampaikan hal-hal yang baik sehingga penularan insya Allah bisa terkendalikan. Demikian Pak Hengki dan warga Kota Kendari yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan media, serta seluruh warga masyarakat Kota Kendari yang sama berbahagia, demikian informasi perkembangan COVID-19 yang dapat kami laporkan pada kesempatan sore hari ini. Dan insya Allah kembali kami dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari akan menyampaikan informasi terbaru pada besok hari di pukul jam yang sama. Kami dari seluruh tim kembali mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat Kota Kendari untuk tetap patuh terhadap protokol COVID yang ada. Semoga wabah virus COVID-19 yang ada di Kota Kendari ini cepat selesai sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.